فسوف يعلمون. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم نصل ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى: الدعاء مخ العبادة. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Senantiasa kita terus memuja dan memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih dalam suasana saat sekarang ini menjelang pergantian tahun, terlepas itu tahun Hijriah ataupun tahun Masehi. Yang terpenting dengan pergantian tahun, maka bertambah nominal usia kita. Yang 30 jadi 31 tahun, yang 40 jadi 41 tahun, yang 50 menjadi 51 tahun, dan begitulah seterusnya. Bertambah nominal umur, angka umur sudah mulai menapaki dan mendekati alam kubur. Oleh karena itu Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita mendapatkan legalitas dari Allah. Kita diakui oleh Allah bahwa kita adalah hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Allah janjikan surga Jannatul Na'im. Tapi kalau Allah tidak melegalkan kita, tidak diakui kita sebagai hamba penyembahnya, ingat, jangankan masuk surga, melihat surga aja kita tak bisa. Namun di sini kita
senantiasa berusaha semaksimal mungkin sehingga setiap ibadah yang kita lakukan, titik klimaks, tingkat akhir dari ibadah itu letaknya di doa. Kiranya doa yang senantiasa kita lantunkan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembari kita menjalankan sunnah-sunnah beliau secara istiqomah. Di dunia ini kita setia kepada titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di hari kemudian kelak kita bertemu umatnya yang mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini, khatib berwasiat kepada kita seluruhnya agar senantiasa dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mutu kualitas ibadah kita dapat kita aplikasikan, dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, jiran tetangga, masyarakat, sampai pada sifat kenegaraan. Mudah-mudahan saat nanti roh berpisah dari jasad kita, tergolonglah kita hamba-hamba yang husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Doa adalah memohon, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat muslim, berdoa merupakan unsur paling esensial, unsur yang cukup penting dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah sentralitas otaknya ibadah. Oleh karena itu, memohon doa bukan hanya saat sedang terkena musibah, tetapi sebaiknya dilakukan setiap waktu agar dapat terhindar dari bara bahaya. Untuk itu perlu kita ketahui tata cara berdoa, waktu-waktu yang cukup baik untuk berdoa, dan tempat-tempat paling baik untuk berdoa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sejenak kita merenungkan, mensikapi bagaimana tata cara berdoa, adab kita berdoa. Yang pertama adalah tentu menghadap kiblat. Melihat situasi dan keadaan, kalau kita tahu arah kiblat, tapi kalau di tengah hutan, tinggal sami'na wa ata'na. Kemudian membaca hamdalah dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalilah doa itu dengan puji-pujian. Selalu kita membawakan di awal dengan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, dan seterusnya. Berikutnya kita harus yakin bahwa doa kita itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa hadisnya ini hadis qudsi, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengikuti prasangka hambaku kepadaku, dan aku selalu menyertainya apabila ia berdoa kepadaku. Artinya apa? Dalam berdoa yakin doa ini adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nilai keyakinan ini tidak ada, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan.
Kemudian waktu yang paling baik untuk berdoa. Waktu yang paling baik untuk berdoa adalah antara adzan dan iqamah. Makanya dalam hal ini perlu kita perhatikan saat nanti selesai azan, tengok situasi keadaan, disitulah waktu yang paling baik kita berdoa. 2, menjelang waktu sholat dan sesudah sholat. Inilah yang dikatakan waktu yang paling baik. Kemudian ketiganya waktu sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiga malam ini di mana semua manusia pada tertidur lelap, kemudian kita bangun dan banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, antara zuhur dan asar, serta antara asar dan maghrib. Inilah waktu yang baik untuk kita berdoa. Kemudian yang keenam, ketika kita khatam saat membaca Al-Quran. Ketika kita khatam saat membaca Al-Quran. Kemudian ketika turun hujan. Yang ketujuh, ketika turun hujan. Yang kedelapan, sepanjang hari Jumat. Bahkan ada yang lebih mengkhususkan setelah duduk antara dua khutbah, itu juga waktu yang mustajab saat kita berdoa. Yang berikutnya ketika melakukan tawaf. Yang berikutnya ketika menghadapi musuh di medan perang. Yang terakhir, berdoa sebaiknya sering kita ulang-ulang. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian tempat-tempat yang baik untuk berdoa. Yang pertama adalah di depan dan saat khutbah, duduk khatib duduk antara dua khutbah, itulah tempat. Makanya saat nanti khatib duduk antara dua khutbah, doa tidak perlu banyak-banyak. Paling lama sebahagian ulama menyatakan hanya 7 detik. Itulah. Jadi permintaan kita total dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di belakang makam Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, di atas bukit Safa dan Marwah. Yang kelima, Arafah, Musdalifah, di Mina, di Sijamarot. Yang ketiga dan yang keenam, tempat-tempat yang mulia lainnya seperti di masjid, musola, surau, dan tempat-tempat i'tikaf yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya menjadi renungan buat kita, sehingga saat kita berdoa memang betul-betul kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan gunakanlah bahasa yang kita gunakan saat berdoa sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Senantiasa doa-doa kita diijabahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum.
ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وعن كل صحابته رسول الله عليهم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم وأنتم لا تعلمون أقيموا الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته